so. Ya nggak apa-apa. Jadi enggak ngantuk. Baca. Ketutupan. Itu karena pakai kue ambil itu. Emang Iya. belum terus. Cici. Selamat pagi Bu. Jadi saya Sofi, saya interpreter di sini. Jadi nanti saya akan menyampaikan apa yang ingin disampaikan ke Dr. Firda. Kebetulan datang dari Australia. Lalu nanti saya juga menyampaikan apa yang Dr. Firda ingin katakan ke Ibu, gitu ya. Ya. So then kita start. Okay, good morning. How are you feeling today? Jadi selamat pagi Bu, apa yang Ibu rasain hari ini? Selamat pagi. Sebenarnya saya nggak apa sih, tapi saya tuh merasa kayak capek, lemes sama agak sering pusing gitu. Oh, so Aden feels like she's fine, but sometimes she have a headache or dizziness. We just check your blood pressure and it's higher than normal today. Have you ever been told you have high blood pressure before? Okay. Jadi kami baru saja melihat hasil dari tekanan darah Ibu tadi, dan itu di atas normal. Ibu apa pernah tahu kalau Ibu itu punya riwayat tekanan darah tinggi? Belum pernah, karena saya ngerasa normal, jadi saya kaget aja waktu tahu kalau saya punya tekanan darah tinggi. So she was surprised because she never told that she has a high blood pressure. That's very common. Many people with high blood pressure don't feel anything. Some feel headaches or dizziness, but many have no symptoms. Jadi itu sebenarnya hal yang normal aja Ibu. Kadang ada orang yang pusing atau mungkin sakit kepala, tapi ada juga yang nggak apa-apa, nggak merasakan apapun. Malah gitu ya. Terus angka-angka itu tadi artinya apa? Kayak kan saya tadi 150/95 tuh. Itu apa artinya? Okay, so what does the 150 and 95 mean? If the pressure has two numbers, first is top number systolic is the pressure when your heart pumps, and the bottom number diastolic is the pressure when your heart relaxes. Normal should be around 120/80. Oke, jadi itu adalah angka pompa jantung ya Bu. Jadi yang atas itu Ibu bisa lihat itu tekanan jantung saat jantung memompa ke seluruh tubuh. Nah, Ibu itu angkanya di 150 dan salah dong. Tapi jadi nggak apa ya? Apa lah? Tapi dia kan nggak ngomong, dokter Kita tanya nanti. Dia Bu notis. Iya. Gitu. Ya. Benar. Ya, terserah sih. Coba ulangi Saya Mas. udah Saya terlanjur sampai ngomong. 80 ya. Nggak ngomongin 6. Oh my god. Kita aja kita langsung kemana? Enggak sanggup. Langsung apa ya? The number system Enggak sanggup kan Oh ya, Ibu. Your number is 150/95 is considered high. If we don't control it, high blood pressure increases the risk of stroke, heart disease, and kidney problems. Oke, jadi di angka yang atas itu adalah angka yang menunjukkan tekanan jantung Ibu saat memompa. Itu angkanya 150, dan yang bawah itu 95 itu adalah angka yang menunjukkan tekanan jantung Ibu saat Ibu sedang rileks atau tidak melakukan apapun. Nah, angka ini 150/95 itu termasuk angka yang tinggi. Jadi kalau misalnya Ibu nggak mengontrol, nanti tekanan darah tingginya bisa lebih naik gitu Ibu. Dan mungkin juga nanti bisa berakibat pada stroke gitu, atau mungkin penyakit jantung, bahkan ginjal. Can I ask about your lifestyle? For example, do you eat salty foods often? Oke. Kalau misalnya boleh tahu gaya hidup Ibu gimana? Mungkin dari makanan, apa Ibu suka makan yang asin-asin
Iya sih, saya sering makan mie instan gitu, sama saya suka nyemil-nyemil asin kayak ciki gitu dok. So she likes to eat some snacks and also instant noodle. That might be contribute. Salt can raise blood pressure. How about exercise? Nah, itu juga bisa meningkatkan pengaruh tekanan darah tinggi ibu. Tapi kalau misalkan olahraga, ibu gimana? Jarang sih, karena saya juga kerja jadi saya duduk gitu seharian. Okay, so she rarely doing exercise and also at work she just sit for hours. Did you drink a lot of coffee? Ibu suka minum kopi? Iya suka, sering sih. Yes, she drink a lot of coffee. That might be contribute too, but you don't need to stop drink coffee. Limit it to 1 until 2 cups per day. Ibu nggak apa-apa minum kopi, cuman sekarang mungkin dikurangin. Jadi sehari cuma 1 atau 2 gelas per hari. Oke, ayah saya juga ada tekanan darah tinggi sih. Itu ngaruh nggak ke saya? Maksudnya nurun gitu kan? Okay, so she said that her father also have a high blood pressure. Is it contribute to her high pressure also? Yes. Family history increased risk, so lifestyle changes became even more important. Jadi sebenarnya itu berpengaruh juga, tapi gaya hidup ibu juga punya pengaruh yang sama terhadap tekanan darah yang tinggi ibu. How's your sleep? Do you feel stressed lately? Kalau tidurnya ibu gimana? Terus ibu akhir-akhir ini merasa stres juga nggak? Ya saya tidurnya agak berantakan sih. Saya sering lembur dan saya juga agak stres. She said that she sleep late night and she feel a little bit stressed. Stress and lack of sleep can raise blood pressure too. Ya, jadi sebenarnya kalau kurang tidur sama stres itu juga ngaruh sama tekanan darah tinggi ibu. Dan nanti tekanan darahnya tambah naik. Oh, terus jadi saya harus minum obat gitu sampai mati gitu dong? Okay, so is she have to drink medicine in her entire life? Not always, but let's try lifestyle changes first. If it doesn't improve, then we may consider medication. Oke, jadi sebenarnya nggak perlu ibu, cuman kalau misalnya ibu pengen sehat ya ibu harus mengubah pola hidup ibu. Jadi makannya diatur, tidurnya dilihat, terus dikelola juga stresnya, jangan sampai terlalu pusing. Nah, tapi kalau misalkan sudah mengatur pola hidup seperti itu belum berubah juga, belum ada perubahan, nanti kita bisa menawarkan pengobatan yang lebih lanjut. Oke, terus kalau misalnya olahraga gitu baiknya kayak mana ya dok? Kalau jogging kan? Okay, what exercise that you suggest to her? Is it like jogging or So, light to moderate exercise is best. Are walking, cycling, or swimming? Start slowly if you want to jog. Oke, jadi sebenarnya jogging bisa juga ibu, tapi pelan-pelan dulu aja. Terus renang juga bisa, main sepeda juga bisa. Terus kalau misalnya saya mau ukur tekanan saya sendiri gitu di rumah itu gimana ya? Bisa nggak? If she want to check her blood pressure at home, if she can do it alone. Of course, you can use a digital monitor, measure at the same time each day, sit calmly, and record the numbers. Oke,
Jadi sebenarnya bisa ibu, jadi ibu nanti bisa pakai alat tensi digital. Nah, tapi ibu mengukurnya harus di waktu yang sama tiap hari. Terus duduk dengan tenang dulu, jadi biarin badan ibu tenang dulu, terus dicatat hasilnya. Jadi misalnya nanti ibu periksa nih jam 4 sore, ya udah berarti ibu harus rutin ngeceknya setiap jam 4 sore, nggak boleh telat gitu. Also come back in 2 weeks so we can see the progress. Ya. Nah kalau misalnya ibu udah melakukan itu, nanti dalam 2 minggu ibu bisa kontrol ke sini, nanti biar dicek lagi progresnya sama dokter. Oh, oke dok, saya berusaha hidup sehat. Yes. Okay. She said that she will do the best to have a healthier lifestyle. Okay, take care Aden. Oke, jaga diri baik-baik, Bu Aden. Semoga nanti lekas membaik keadaannya. Thank you Mbak Sofi dan Ya. Dr. Firda. Okay, you're welcome. Sama-sama Ibu. Yeay. Hidup sehat. Berapa menit anjay? 11.